Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Arsyad selaku dosen mata kuliah agama, dan yang saya hormati teman-temanku yang saya cintai. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan nikmatnya dari zaman gelap hingga zaman terang benderang. Ya, baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu materi tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu perilaku yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan dalam pemikiran kita, di luar pemikiran kita. Akhlak itu dibagi menjadi 5, yaitu ada akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak pribadi. Perilaku pribadi itu perilaku pribadi seorang yang melengkapi segala hal yang menyangkut dengan diri sendiri. Sedangkan akhlak berkeluarga, perilaku seorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarga, meliputi orang-orang tua, anak, dan teman. Itu ada akhlak bermasyarakat, perilaku seorang yang menyikapi hubungan dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Contohnya itu pada tetangga kita. Yang keempat itu ada akhlak bernegara, yaitu tingkah laku yang ditindakkan seorang dalam menyikapi keduanya dengan negara dan berbangsa, seperti kita mematuhi undang-undang dasar dan mematuhi pasal-pasal yang ada. Yang kelima yaitu akhlak beragama, yaitu tingkah laku yang dilakukan seorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaan masing-masing. Contohnya itu kita harus belajar gimana tahu sholat, itu akhlak juga kepada kita, harus berakhlak kepada guru, contohnya seperti itu. Selanjutnya akhlak itu ada 2 macam. Di dalam sini akhlak itu ada 2 macam, yaitu akhlak mahmudah dan mazmumah. Apa sih akhlak mahmudah? Itu akhlak terpuji. Sedangkan akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela. Jadi pembinaan akhlak itu seperti Muhammad Atiyah Al-Bairi mengatakan, pembinaan akhlak dalam Islam adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik atau sopan. Ya, selanjutnya materi yang kedua itu ada Al-Quran, isi dan sistematikanya. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berasal dari sumber ajaran agama Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman atau wahyu Allah. Jadi Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah. 149 surah Makkiyah dan 29 surat Mudaththir. 60.236 ayat, 40.000 ayat, dan surah Makkiyah dari 1.510 ayat dari surah Madaniyah. Yaitu ada sunnah atau hadis, fungsinya itu
dan artinya ada 4, yaitu ada bayar al-takhir, bayan at-tafsir, bayan at-tarshi, dan bayan an-nafsyah. Ya, yang pertama itu ada bayan at-takhir, disebut dengan bayan at-tawbid dan bayan at-isbah. Yang kedua ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih minimal atau samar dan dapat diketahui. Yang ketiga ada bayan at-tashri, adalah at-tashri mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang keempat ada an-nasakh, yang memiliki arti beragama dan diantaranya al-isbal atau membatalkan. Macam-macam bentuk istihad ada 7. Yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada maslahah atau mursalahah, yang keempat ada sujud zariyah, yang kelima ada istishab, yang keenam ada urf, yang ketujuh ada istifsah. Toleransi antar umat agama. Pengertian dari toleransi umat beragama itu dalam agama Islam itu sendiri, bertoleransi disebut dengan tasamuh atau tasahub, yang memiliki arti kemudahan. Konsep tasamut, pemahaman yang tentang agama, juga tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat kebudayaan di mana manusia hidup berdasarkan budaya. Tak ada manusia yang dapat tertanam dari kehidupannya tanpa hadirnya budaya. Problematika kehidupan umat beragama. Mereka masih belum memahami ajaran agama yang menyimpang dari aturan-aturan atau ajaran-ajaran agama masing-masing. Masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang masyarakat masih bertindak semau-maunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Jadi upaya mewujudkan Islam sebagai fahmatu lil alamin, kita harus yakin bahwa umat Islam bisa unggul, bisa mulia, dan bisa menang hanya ketika umat Islam benar-benar berpijak dan mengindahkan tuntutan Allah Subhanahu wa taala atau tuntunannya. Selanjutnya ada Islam berpolitik. Pengertian Islam berpolitik, politik dengan libatnya syudah, atau jika dimaksud dengan politik adalah sifat yang mengatur segenap urusan umat, maka Islam enggak menekankan pentingan syiyah. Bahkan Islam banyak mencela orang-orang yang tidak tahu terhadap urusan umat. Jadi adapun tujuan politik dalam Islam yaitu untuk membangun sebuah syaitan pemerintah dan bertentangan yang tegak dan pastinya memerintah dan keternegaraannya itu dibangun dengan landasan pada hukum dan syariah dalam Islam. Jadi prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kebebasan atau suatu wilayah atau teritorial dan hak-hak yang memudahkan timbulnya dari penggunaan kebiasaan teritorial. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Alhamdulillah selesai sudah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.